Mari saudaraku sekalian, dimanapun kalian berada, di dalam kota Pontianak, di luar kota Pontianak, Segedung, Purun, Siantan, dan sekitarnya. Mari sebelum kita berdoa untuk memulaikan ibadah Paskah pagi hari ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita mau berdoa. Oleh kemurahan-Mu kami ada saat ini. Pagi yang indah, di mana kami berada di dalam ibadah pagi hari ini, merayakan Paskah kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Oleh kemurahan-Mu, seberapa kami yang ada, kami bawakan hidup kami kembali ke dalam tangan-Mu. Sesudah kami beribadah dalam Jumat Agung, peristiwa kematian-Mu yang begitu ajaib sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kami. Sampai saat pagi hari ini kembali kami ada, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, untuk kami datang beribadah, mendengarkan firman-Mu. Firman yang Jumat Agung sudah menyatakan salib-Mu adalah kekuatan Allah untuk kehidupan kami umat-Mu. Dan pagi hari ini Paskah, biarlah Engkau menyatakan firman-Mu, hidup yang penuh dengan pengharapan, karena Engkau sudah bangkit untuk kami. Berfirmanlah Tuhan, nyatakanlah sesuatu untuk kami semua, umat-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya kehidupan kami ke depan lewat kuasa kebangkitan yang sudah Engkau kerjakan, hidup kami
penuh dengan pengharapan ke depan. Kami tidak takut menghadapi apapun yang terjadi. Sebab Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami bersama sidang Tuhan ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa setan, iblis, roh-roh yang bukan daripada Engkau, yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, mengganggu hati, pikiran, pendengaran daripada umat-Mu, kami tengkingkan, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa setan iblis, pergi dari kehidupan kami, dari ibadah kami. Walaupun secara online, Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama istri dan keluarga, saya sampaikan salam damai sejahtera lewat kuasa kematian kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah berkarya dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada senantiasa membawakan hidup ini, mempersiapkan hidup ini dalam setiap ibadah kita. Boleh mengalami kuasa penyucian yang dikerjakan lewat firman setiap kali kita mendengarnya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom semuanya saudaraku sekalian. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan berita Paskah pagi hari ini. Kita akan mulaikan dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang sudah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, apakah sebabnya kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Tiada ia di sini, melainkan ia sudah bangkit. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Amin. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 bagian A. Di sana dikatakan, tetapi sesungguhnya Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati menjadi buah sulung di antara segala orang yang sudah mati. Haleluya. Saudaraku sekalian, dari Injil Lukas yang sudah kita dengar pembacaan dari ayat 1 sampai ayat 6 tadi, yang berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang dalam susunan tabernakel itu terkena terang Shekinah glory, sinar kemuliaan Allah yang begitu ajaib. Haleluya. Jadi kuasa kebangkitan Yesus ini bagaikan terang dari Allah, sinar kemuliaan Allah yang turun berhadirat di atas tabut perjanjian di tempat ruangan Maha Kudus. Ya. Jadi kebangkitan Yesus ini bagaikan cahaya kemuliaan yang jika kita
sebagai umat Allah, umat yang dikasihi, umat yang menjadi miliknya sendiri. Kalau kita bisa mengalaminya hari ini, kuasa kebangkitan Yesus bagaikan sinar kemuliaan Allah ini turun atas kehidupan kita, maka saya percaya firman ini yang akan kita dengar ini, cahaya kemuliaan ini akan terus menyertai langkah-langkah perjalanan hidup kita ke depan. Mulai hari ini ke depan, tahun-tahun ke depan. Apapun yang akan kita hadapi. Mungkin perjalanan kita menghadapi masalah, problema, apapun yang terjadi. Kuasa kebangkitan Yesus ini, yang bagaikan sinar kemuliaan Allah ini, yang menuntun langkah perjalanan hidup kita ini. Kita tidak gentar, kita tidak takut. Haleluya. Mengapa? Sebab di dalam suratan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8 ya. Suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-8, lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar sudah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya. Dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kuasa kebangkitan Yesus ini mengerjakan dalam kehidupan kita ada satu kehidupan yang penuh kepada Dia, penuh pengharapan kepada Dia. Ini suatu yang ajaib. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 dikatakan, ya, Ibrani pasal 6 ayat 11. Anda buka Alkitab Anda, ya, kita baca di sana. Firman Tuhan menyatakan, untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya. Jadi pengharapan ini sampai langkah akhir hidup kita. Ini pengharapan akan menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Sinar kemuliaan itu senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Dalam ayat 19 sampai ayat 20 Ibrani pasal 6 di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir itu pintu tirai dalam tabernakel, ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Yesus sudah masuk sebagai penganjur bagi kita, yang menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, di sana pengharapan ini membawa kita memasuki tabir yang terakhir,
pintu tirai, di mana waktu ia mati, waktu dia ada di kayu salib, waktu ia menghembuskan napas terakhir dan ia berkata, sudah selesai, sudah genap. Firman Tuhan berkata, lihatlah. Artinya mata kita harus bisa melihat terbuka apa yang sudah ia kerjakan dalam kematiannya. Tabir bait suci Allah terbelah dua, dari atas turun ke bawah. Ini hanya dapat dikerjakan lewat kematian pribadi Tuhan. Tidak ada siapapun, nabi besar siapapun yang dapat mengerjakan ini selain pribadi Tuhan Yesus di dalam kematiannya. Dan ia sudah membuktikan kematiannya itu sudah mengerjakan perkara yang besar untuk umatnya, untuk gerejanya. Supaya kita bisa masuk. Seperti kita sudah membaca dalam Ibrani pasal 6. Yesus sudah masuk sebagai penganjur, sebagai pemimpin bagi kita semua. Yang menjadi imam besar selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek. Dia imam besar. Dia melayani. Ia melayani. Dan firman Tuhan berkata, ia naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Bapa, ia berdoa siang dan malam bagi kita semua, umat yang dikasihinya, umat pilihannya, umat yang dimilikinya, dan mempelainya. Haleluya. Saudara, hidup yang penuh pengharapan ini itu sudah terjadi karena kuasa kebangkitan Yesus. Dan ini, pengharapan ini sudah diberikan kepada kita. Hidup yang penuh pengharapan ini akan menghasilkan beberapa hal yang indah dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama itu dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Anda buka Alkitab Anda, ya, Anda baca. Nanti kita akan melihat, ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini yang pertama. Jadi hidupnya penuh pengharapan ini, yang pertama ini sangat luar biasa. Untuk menerima suatu bagian, suatu warisan hak yang tidak dapat binasa. Artinya menerima suatu bagian yang kekal. Ini sudah dikerjakan lewat kuasa kebangkitan Yesus, dan ini yang pertama diberikan kepada kita. Kita mendapat suatu warisan. Mendapat suatu warisan yang tidak dapat binasa, yang kekal. Sungguh luar biasa kuasa kebangkitan ini. Ini harus menjadi satu keyakinan kita, menjadi satu pengalaman kita. Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita. Haleluya. Saudaraku, ini yang pertama. Yang kedua, hidup yang penuh dengan pengharapan ini supaya kita menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Cemar itu cacat. Ya. Artinya suatu bagian yang kudus dan yang utuh. Nah, yang utuh.
tidak cacat, tidak cemar, tapi yang kudus dan yang utuh. Jadi kuasa kebangkitan ini sudah mengerjakan hal yang kedua. Kita akan mendapat warisan yang utuh, yang kudus. Sungguh tidak habis kita pikir, siapa manusia kita yang mempunyai hak untuk menerima warisan yang begitu nyata yang sudah dikerjakan lewat kuasa kebangkitan Yesus. Haleluya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat layu. Lawan dari layu itu segar. Segar. Jadi kita menerima suatu warisan yang segar. Kalau layu kemudian dibuang, ini tidak segar. Daud menulis dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat 11. Ya. Nah. Di sana dikatakan ayat 8, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Wah, ini yang sungguh luar biasa ini. Daud mengalami hal yang indah ini. Haleluya. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9. Titah Tuhan itu tepat. Ya. Firman Tuhan itu persis, menyukakan hati. Menyukakan hati. Nah, di sini kita melihat ada titik, ada koma. Titik supaya kita berhenti sebentar. Kita renungkan sebentar. Firman Tuhan itu tepat, persis. Tidak ditambah, tidak dikurang. Dan itu menyukakan hati. Nah, supaya kita merenungkan ini dalam titik ini. Nah, sesudah itu ada koma. Perintah Tuhan itu murni, suci, kudus. Membuat mata bercahaya. Kalau kita melakukan apa yang kita dengar, firman Tuhan ini membuat mata kita ini bercahaya. Artinya kita bisa memandang sinar kemuliaan dari kuasa kebangkitan Yesus ini lewat firman yang kita dengar dan kita baca ini. Haleluya. Saudara, nanti Anda baca lebih lanjut ya. Nah, itu mengandung pengertian yang sangat indah. Di sana dikatakan ayat 10 bagian B itu, hukum-hukum Tuhan itu benar. Sebab Dia yang benar. Dia Allah yang benar. Haleluya, adil semuanya. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Begitu nyata firman ini. Kalau kita boleh menikmatinya ini. Seperti dalam kitab Wahyu dikatakan,
Rasul Yohanes mengambil kitab itu dan makan. Begitu dia makan, pahit di mulut, tapi manis di perut. Waktu kita melakukan ini, firman, sepertinya pahit, sepertinya tak mungkin. Tapi kalau kita melakukannya, perut itu manis. Hasilnya, kalau kita melakukan firman itu, manis, indah. Kita bisa menikmati secara pribadi, dalam pengalaman pribadi kita bersama dengan firman ini. Haleluya. Anda bandingkan nanti dengan Mazmur 23, ya, ayat 1 sampai ayat 3. Ya, Anda bandingkan, Anda baca nanti, ya. Kita akan melihat bagian yang keempat, hidup yang penuh dengan pengharapan ini akan menghasilkan bagian yang keempat. Apa itu? Untuk menerima suatu bagian atau warisan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wah. Untuk menerima suatu warisan yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi kita semua. Saudaraku, suatu warisan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kamu ini dalam pengertian siapa? Siapa yang dimaksud dengan kata kamu? Nah, kita lihat ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Nah, di sana dikatakan, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita sudah mendengar firman pada hari Jumat Agung. Salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, di sini dikatakan, hidup yang penuh dengan pengharapan ini untuk menerima suatu warisan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Di sini dikatakan ayat 5, yaitu kamu. Kamu, ada koma. Ini penting, kamu. Perhatikan ini. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, sekarang kita tahu, kamu ini siapa? Pribadi-pribadi yang dipelihara dalam kekuatan karena memiliki iman. Yang memiliki iman. Kita dipelihara. Iman ini dikatakan, sementara kamu menantikan keselamatan yang sudah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dari iman ini untuk kita menanti kedatangannya kembali. Keselamatan yang pasti. Saudaraku sekalian, sekarang masalahnya,
Sebab dikatakan di sini, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Untuk apa kekuatan ini kita terima dari Kristus? Untuk apa kekuatan ini? Apa untuk kita gagah-gagah? Apa untuk kita supaya orang lain melihat, engkau tidak kenal aku gagah, aku kuat? Bukan itu. Untuk apa kekuatan yang kita terima dari Kristus? Satu, untuk menantikan keselamatan yang sudah tersedia, yang dinyatakan pada zaman akhir sekarang ini. Itu pada ayat yang kelima. Untuk menantikan keselamatannya. Kita butuh kekuatan, sebab Yesus akan datang. Dan firman Tuhan sudah bernubuat, kedatangannya membawa banyak hal akan terjadi dalam dunia ini. Banyak masalah-masalah besar akan terjadi yang akan menggoncangkan iman. Kita butuh kekuatan ini supaya iman kita jangan tergoncang. Menghadapi virus corona saja, berapa banyak umat Tuhan imannya sudah mulai tergoncang. Kita butuh kekuatan. Kekuatan ini yang menghasilkan damai nanti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan yang kita terima dari Kristus itu supaya kita tetap bersukacita atau tetap bergembira dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang akan menimbulkan duka cita bagi kita. Akan banyak timbul hal yang membuat hati kita rasanya pahit. Itu pada ayat yang ke-6. Sebab dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita akan menghadapi pencobaan. Kita akan menghadapi banyak hal yang akan menggoncangkan. Tapi firman Tuhan berkata, kita terima kekuatan dari Kristus supaya kita tetap bergembira, kita tetap bersukacita apapun yang akan kita hadapi. Sebab kita tahu semua karena Dia yang memberi kemampuan buat kita. Tujuannya ini untuk membuktikan kemurnian iman kita yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas yang fana. Iman ini akan diuji. Yang nilainya, yang kualitas dari iman ini, kalau teruji, harganya, mutunya, kualitasnya melebihi emas tua. Anda tahu, untuk menguji iman ini, ujiannya lewat api. Lewat api. Kita baca ayat 7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kita menghadapi api. Anda tahu api? Panas.
api itu panas. Ia menghanguskan. Api itu panas. Ia menghanguskan. Ia menghabiskan. Diuji kemurniannya dengan api. Kalau kita berhasil melewati ujian ini, maka kita akan memperoleh di sini ayat 7. Saya lanjut. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian di bagian A. Bagian B, memperoleh kemuliaan. Dan bagian C, memperoleh kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada hari Yesus Kristus datang kembali. Saudara, sungguh tidak mudah untuk kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Ini dikerjakan dengan kekuatan daripada Allah. Sebab kekuatan itu sumbernya daripada Allah. Kalau kita tidak memiliki kekuatan ini, sungguh kita nggak sanggup menghadapi bagian yang kedua ini. Banyak masalah akan datang. Banyak problema akan datang. Entah apa yang akan terjadi sesudah virus corona ini. Firman Tuhan berkata, tetap bergembira, tetap bersukacita. Walaupun kita diuji dengan api. Kalau kita berhasil melewati ini, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan, kita akan menerima ini. Pada waktu Yesus Kristus datang kali yang kedua nanti. Itu bagian yang kedua. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Pada ayat yang ke-8. Anda lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu. Walaupun kita tetap mengasihi dia, kita tetap percaya, walaupun kita belum pernah melihat dia secara kasat mata, walaupun kita tidak pernah melihat dia mati dan ia bangkit, tapi kita merasakan kuasa kematian dan kuasa kebangkitan itu. Dan kita percaya karena kita mempunyai pengalaman, merasakan dia ada mengerjakan semuanya ini. Sampai ayat 9 dikatakan, karena kamu sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang sudah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi keselamatan ini yang dikerjakan lewat kematian dan kebangkitan Yesus, itu adalah kasih karunia yang diuntukkan bagi kita yang percaya. Amin.
Saudaraku sekalian, kita akan melihat ya, kekuatan yang kita boleh terima dari Dia. Bagian yang keempat yang terakhir, ya, bagian yang keempat dan yang terakhir. Pada ayat yang ke-12, kepada mereka sudah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang sudah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ini bagian yang keempat yang terakhir. Kita boleh melayani Dia dengan menyampaikan berita Injil, dengan kita pergi menyaksikan berita Injil ini, kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya yang sudah kita alami karena kasih karunia ini kepada kita. Haleluya. Dalam Roma 1 ayat 16 ayat 17 di sana dikatakan, Injil Kristus adalah satu kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil Kristus. Kita boleh melayani Dia dengan menyampaikan berita Injil. Nah, Injil Kristus ini satu kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang kedua, kebenaran Allah yang dinyatakan dari iman dan memimpin kepada iman. Haleluya. Saudara, ini berita Paskah hari ini di tahun 2020. Kiranya kuasa Paskah ini yang sudah dicurahkan bagi kita hidup yang penuh dengan pengharapan dan kekuatan Allah ini boleh kita alami, supaya kita dalam perjalanan hidup kita ke depan sungguh sinar kemuliaan Allah ini. Itulah kuasa kebangkitannya itu menyertai setiap langkah kita, apapun yang kita hadapi di depan. Mungkin kita menghadapi badai dan gelombang angin. Mungkin kita menghadapi situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Kekuatan Allah ini yang akan memberi kita kemampuan untuk kita boleh berjalan terus setiap langkah dan melayani Dia dengan menyampaikan, memberitakan, menyaksikan berita Injil. Tuhan sudah memberikan anaknya. Tuhan sudah memberikan anaknya untuk memperdamaikan dirinya, untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa oleh kuasa kematian kebangkitannya, oleh kuasa kematian
kebangkitannya. Karena dia hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini. Karena dia hidup, ku berpengharapan. Oh, haleluya. Menghadapi masa depan. Hadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan. Tiada takut oleh sebab kenyataan. Kuasa kematian ditaklukkan. Kuasa kematian ditaklukkan. Karena dia hidup. Karena dia hidup. Haleluya. Ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan. Kuasa kematian ditaklukkan. Sebab dia hidup. Maut tak berkuasa. Sebab dia hidup. Maut tak berkuasa. Jikalau tiba saatnya. Tiba saatnya. Hari Tuhan kelak dinyatakan. Hari Tuhan kelak dinyatakan. Kelak dinyatakan. Ku akan terangkat dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Karena dia hidup. Karena dia hidup. Oh, ku berpengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Karena dia hidup. Mari saudara. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Kita punya pengharapan. Hidup penuh dalam pengharapan. Menghadapi masa depan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Karena dia hidup. Saudara, mungkin saat ini engkau menghadapi masalah. Engkau menghadapi pergumulan. Engkau menghadapi peperangan. Engkau gak sanggup. Engkau merasa gak kuat. Engkau merasa gak mungkin aku menang. Jangan takut. Jangan gentar. Yesus sudah hidup, bangkit. Dia sudah bangkit. Haleluya.
Ingat, dia mati supaya kita tidak mati, supaya kita hidup. Ia bangkit supaya kita kuat menghadapi apapun yang akan terjadi di depan. Banyak hal yang akan datang. Nanti ia naik ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Bapa. Ia berdoa siang malam supaya kita kuat menanti kedatangannya. Haleluya, haleluya. Jangan engkau lemah, saudara. Bangkitlah. Dia sudah bangkit. Bangkit. Jangan engkau lemah. Tuhan berikan kekuatan penuh buat kita. Kalau kita boleh melayani dia, menyaksikan Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah dan kebenaran Allah. Karena dia hidup, oh haleluya, ku berpengharapan menghadapi, haleluya, masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Oleh kebangkitannya, kita mempunyai pengharapan ke depan. Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi ke depan ini. Firman Tuhan sudah menyatakan jelas kepada kita. Menjelang kedatangannya kali yang kedua, banyak hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Langit bumi akan bergoncang. Tapi ada satu bangunan yang tidak tergoncang. Di tengah-tengah kegoncangan yang luar biasa ini, Tuhan mempersiapkan satu bangunan yang tidak tergoncang. Saudara, kita harus ada di sana. Haleluya, haleluya. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Firman yang sangat menggugah hati kami. Firman yang mengingatkan kami kembali bahwa kami akan menghadapi di depan hal-hal yang menggoncangkan langit bumi, bahkan menggoncangkan iman kami. Firman-Mu sudah menyatakan kepada kami, Engkau yang memberi kami kekuatan dalam Kristus. Kami ada pengharapan yang penuh kepada Engkau. Engkau sudah menjanjikan hal-hal yang indah kepada kami. Tambahkan iman kami, supaya dengan iman ini, apapun yang akan kami hadapi, bagaikan api yang akan menguji kemurnian iman kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami.
Roh Kudus yang memberi kami kekuatan dan kemampuan. Kuasa kebangkitan Yesus menjadi satu pengalaman dalam hidup kami. Kami akan tetap teguh menghadapi semuanya. Firman-Mu sudah berkata, hati kami bersuka cita bergembira karena semua hal yang terjadi ini seizin Engkau sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami, gereja-Mu, umat-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau miliki sendiri. Haleluya. Sebab Engkau sendiri sudah berkata, aku tahu siapa yang menjadi milikku sendiri. Kiranya Engkau menemukan hidup kami, hidup yang menjadi milik pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan ini firman Paskah ke dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mengerjakan lebih lanjut, mengungkap, bukakan lebih lanjut dalam kami membaca, menyelidiki kembali, merenungkan kembali firman ini. Dimanapun umat-Mu berada sekarang ini, Tuhan berkati berita firman ini, dan berkati umat-Mu yang mendengar ini firman Tuhan. Roh Kudus yang berkarya mengerjakan, haleluya, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu sampai kapan kami akan beribadah secara online. Umat-Mu sangat rindu untuk semua ini cepat berakhir. Virus corona ini berakhir. Dan kami semua umat-Mu dapat beribadah kembali. Melayani Engkau kembali di rumah Tuhan masing-masing. Haleluya. Kiranya Engkau berkemurahan bagi umat-Mu. Jaga, lindungi dari segala hal yang akan terjadi di depan ini. Jangan seorang pun yang lemah dan gugur imannya. Tapi kami semua boleh bertahan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan semua seluruh sidang Tuhan ke dalam tangan-Mu. Baik yang di Pontianak, di Segedung, Siantan, Purun dan sekitarnya. Jaga, lindungi, pelihara, kuasai dan peluk kami masing-masing. Haleluya. Supaya semua boleh menikmati damai sejahtera daripada Engkau yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan kami akan bertahan terus sampai semua berlalu dan Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan apa yang dibutuhkan kehidupan umat-Mu setiap hari ke dalam tangan-Mu. Engkau, firman-Mu sanggup mengerjakan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada untuk kami semuanya. Dengan kondisi ekonomi yang begitu sukar sulit sekarang ini Tuhan. Haleluya. Tapi Engkau Tuhan yang memelihara kami semuanya. Berkati nikah-nikah umat-Mu, nikah kami semuanya. Berkati anak-anak kami semuanya. Berkati usaha pekerjaan apapun dari umat-Mu. Berkati sampai berlimpah-limpah. Berkati ibadah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba menyerahkan kembali seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu. Nyatakan terus firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudaraku. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.